warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Putu Aryasmini Dewi dengan NIM 2311011016, absen 9 dari kelas IKIBK semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video dari LPLBK dengan 4 teknik, yaitu teknik inokulasi, restrukturisasi kognitif, talk stopping, dan teknik reframing, yang mana nanti akan dengan setting yang berbeda-beda, dimulai dari setting bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Berikut adalah videonya. Baik, sebelum melanjutkan ke praktiknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejenuhan belajar serta indikator-indikatornya. Nah, di mana kejenuhan belajar ini adalah kondisi psikologis di mana siswa merasa lelah secara mental akibat rutinitas belajar yang sangat monoton dan tekanan akademik atau kurangnya motivasi. Kemudian, menurut KBBI, jenuh adalah sudah tidak tertarik lagi karena terlalu sering atau terlalu lama melakukan hal yang sama dan mengakibatkan bosan. Dan kemudian, belajar dalam KBBI adalah sebuah usaha untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman, latihan, dan pengajaran. Kemudian selanjutnya, itu ada indikator-indikator dari kejenuhan belajar, diantaranya malas, yaitu perasaan enggan atau tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada rasa bosan, di mana kita tidak tertarik atau jenuh dengan kegiatan yang dilakukan monoton dan secara terus-menerus. Kemudian ada hilangnya semangat belajar, di mana tidak adanya dorongan dari dalam diri atau motivasi intrinsik untuk belajar. Kemudian sulit fokus, di mana ketidakmampuan kita untuk mempertahankan perhatian secara stabil pada materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah perasaan sia-sia, di mana biasanya muncul kekecewaan berulang dan keyakinan bahwa usaha belajar tidak akan menghasilkan hasil yang berarti. Kemudian dalam praktik ini itu menggunakan 4 setting, di mana dimulai dengan setting bimbingan klasikal, yang dimana bimbingan klasikal adalah pelayanan bimbingan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau biasanya dalam satu kelas, dalam satu waktu secara langsung tatap muka dengan tujuan membantu pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir mereka. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik membahas suatu topik tertentu secara kelompok dalam suasana terbimbing oleh guru BK ataupun konselor. Kemudian selanjutnya itu dilanjutkan dengan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini adalah layanan bantuan melalui proses terapeutik dalam kelompok kecil dari 6 hingga 10 orang yang difasilitasi oleh konselor untuk membantu anggota kelompok memahami dan mengatasi masalah pribadi, sosial, dan emosional secara mendalam. Dan kemudian yang terakhir itu adalah setting konseling individual, di mana konseling individual ini adalah layanan tatap muka secara langsung antara konselor dengan satu peserta didik untuk membahas masalah secara pribadi dan mendalam guna menemukan solusi yang tepat melalui hubungan profesional dan empatik. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar beberapa materi. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Ibu. Baik, silakan Dewi. Baik, sebelum pembacaan doa, saya buka dengan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, saya akan membacakan doa sebelum melakukan kegiatan belajar. Ya Tuhan, bukakanlah pintu ilmu untukku, mudahkanlah jalanku dalam menuntut ilmu, jauhkanlah aku dari rasa malas dan kebingungan, berikanlah aku kecerdasan, kesabaran, dan kemudahan dalam belajar. Amin. Baik, terima kasih Dewi. Oke, hari ini kita akan bicara tentang kejenuhan belajar yang sering kalian alami tentunya. Nah, sekarang siapa yang mau cerita lebih dulu? Kira-kira biasanya kalian ngerasa jenuh saat belajar itu gimana? Saya, Bu. Saya biasanya suka bosan karena belajar terus tanpa jeda. Terus rasanya tuh seperti nggak ada hasilnya. Oke, Hana. Yang lainnya? Saya, Bu.
Saya kadang merasa malas, apalagi kalau materinya susah banget. Oke, terima kasih Yohana dan juga Rosa. Terima kasih karena sudah mau berbagi. Nah, teman-teman semuanya, jadi teknik ini namanya teknik reframing. Intinya kita akan mencoba melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda supaya kita bisa merasa lebih positif dan semangat lagi. Misalnya nih, Yohana tadi bilang belajar terus tanpa jeda itu bikin bosan dan merasa nggak ada hasil. Gimana kalau misalnya kita coba lihat ini dengan cara yang lain? Apa mungkin kejenuhan ini sebenarnya tanda kamu mungkin butuh istirahat supaya bisa nantinya bekerja dengan lebih baik? Oh iya ya, jadi bosan itu kayak sinyal buat berhenti sebentar, bukan berarti kalau kita itu gagal. Nah, benar sekali Dewi. Jadi bukan hal yang buruk, tapi kesempatan untuk recharge supaya belajar itu jadi lebih efektif. Nah, sekarang gimana kalau Yohana coba untuk mulai mengatur waktu dalam belajar dan istirahat singkat? Baik, Bu. Oke Yohana, terima kasih. Selanjutnya, Rosa, kamu bilang tadi kalau materinya itu susah dan bikin malas. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, kita bisa nggak bilang kalau materi itu sulit, tapi malah justru untuk kita berkembang dan jadi lebih pintar? Jadi tantangan supaya saya belajar lebih keras dan nggak gampang menyerah, itu ya Bu? Ya, itu sangat benar sekali Rosa. Karena tantangan itu bikin kita jadi lebih kuat kalau kita mau mencoba. Jadi ketika kita merasa malas, kita ingat bahwa ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan dijadikan sebagai halangan begitu. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kalian coba pikirkan satu masalah belajar yang selama ini kalian anggap negatif, lalu coba reframing, ubah sudut pandangnya jadi lebih positif dan membangun. Siapa yang mau mencobanya? Saya, Bu. Oke, Devi. Saya coba ya. Saya biasanya pikir kalau saya sering gagal ujian, itu artinya saya bodoh kan? Tapi sekarang saya coba pikir ulang. Mungkin saya belum belajar dengan metode yang tepat, jadi saya harus cari cara belajar yang lain. Seperti itukah Ibu? Ya, bagus sekali Devi, itu sangat luar biasa. Itu contoh reframing yang sangat tepat. Oke, teknik reframing ini bisa teman-teman gunakan kapan saja saat merasa jenuh, malas, atau down saat belajar. Ingat bagaimana kita memandang masalah bisa datang mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Kalau ada yang mau tanya atau berbagi lagi, saya silakan. Terima kasih ya Bu, saya jadi merasa lebih semangat sekarang. Oke, sama-sama Wiwin. Jangan lupa untuk kalian semua coba latihan reframing ini di rumah ya. Kita akan diskusikan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Baik, Terima kasih, Bu. Baik, karena sesi pelajaran sudah selesai, jadi mari kita tutup untuk pertemuan hari ini. Baik, saya akan membacakan doa. Ya Tuhan, aku bersyukur atas ilmu yang Kau berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diriku dan orang lain. Jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang selalu mengamalkan ilmu dengan baik. Amin. Amin. Kita tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam harmoni. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.